Husin gitu loh. Nah, perlu diketahui oleh engkau teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam penelitian saya ya, hu yang ada pada dhamir akibuhu di situ ya, itu marjaknya bukan ke Muhammad tetapi ke Ahmad An-Nafat. Tapi orang secara umum akan melihat lafaz ini marjaknya ke Muhammad. Begini lafaznya, saya kasih lihat. Ya. Coba buka kitab Muntaqilah At-Talibiyah. Ya, di dalam kitab Muntaqilah At-Talibiyah, ini kitabnya, halaman 100 berapa nih? 160 ya. Di sini ada yang disebut birrai ya, birrai. Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi Akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Oleh pentahqiq dia menyebutkan footnote Ali di sini karena anaknya Muhammad ini yang bernama Ali. Ya, sekarang kita sebelum ada tahqiq pada kitab asalnya tanpa tahqiq ini tanda footnote tidak ada ini. Kenapa? Karena belum ditahqiq. Ya, nah tugas tahqiq ada memverifikasi siapa-siapa aja apa yang dimaksud Ali ini kan gitu. Nah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau di sini akibuhu kepada Muhammad, ya, biar jeli. Kalau akibuhu kepada Muhammad, tidak ada riwayat Muhammad ini punya anak yang namanya Muhammad lagi. Anaknya Muhammad, Ali, anak cuma satu anak Muhammad. Tapi kalau kita merujuk hu ini kepada Muhammad, ya, maka Muhammad ini punya anak dua. Yang satu namanya Ali, yang satu namanya Muhammad, gitu loh. Tetapi oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena dia mengambil informasi dari Muntaqilah, dia orang ahli nahu. Jangan coba-coba menentang ilmu nahunya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Dia melihat dalam pada catatan kitab ini disebut dengan metodologi musajjar. Musajjar itu dituliskan nama-nama keturunan melalui dari furuknya, dari bawah, dari butun, dari bawah ke atas. Maka ketika dia akibuhu di sini, dia dirujuknya bisa ke Muhammad, bisa kepada Siyaqul Kalam. Nah, Siyaqul Kalam yang ingin diverifikasi di sini bukan keturunan Muhammad, tetapi keturunan Ahmad An-Nafat. Nah, untuk membuktikan Muhammad An-Nafat ini di marja' dhamirnya ke Ahmad An-Nafat, bukan ke Muhammad, ya, kita bisa lihat untuk mengkaitkan dengan kitab-kitab lain, nasab lain. Jadi Muhammad bin Ahmad ini tidak mempunyai anak yang bernama Muhammad. Jadi kalau kita kembalikan marja' dhamir ke Muhammad, maka salah. Kenapa Muhammad ini tidak ditemukan informasi dari kitab-kitab mutabar bahwa Muhammad punya anak bernama Muhammad lagi, gitu loh. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam penelitian dia, Muhammad ini anaknya Ahmad, maka disebut bermula keturunannya Ahmad, yaitu Muhammad yang ada di Rai, Ali itu yang ada di Ramlah, Husain yang keturunannya ada di Naisabur, gitu loh. Nah, jadi tiga anak inilah yang sudah syuhra wal istifadah menurut catatan abad ke-5. Nah, pertanyaan saya, kenapa di abad ke-5 taruhlah Al-Husain tidak dimaksud? Kenapa di abad ke-5 nama Ubaidillah juga tidak ada? Di abad ke-6 Ubaidillah tidak ada, di abad ke-7 juga Ubaidillah tidak ada, di abad ke-8 Ubaidillah juga tidak ada, di abad ke-9 juga tidak ada, ya, dari kitab yang mutasir riwayat. Tetapi ya, baru muncul nama Ubaidillah ini dari pemahaman Ali As-Sakran dalam dia memahami kakeknya yang nama aslinya Ubaid, gitu loh. Kita lihat langsung ke kitab asalnya, yaitu Al-Burqatul Musyiqah, gitu teman-teman ya, sebentar. Nah, kitab Al-Burqatul Musyiqah ya. Di sini kitab Al-Burqatul Musyiqah ya. Di kitab Al-Burqatul Musyiqah di sini ada syair wa waliduhul Maimun Ubaid al-Ayasir Ubaiduhum. Nah, artinya hakadha huwa, demikian pula yang ada di bait ini di sini Ubaid ya, itu adalah Ubaid. Nah, sebagaimana kita lihat ini, Ubaid betul? Ya. Wa huwal ma'ruf, di mana Ubaid ini sudah dikenal inda ahli Hadramaut, di sisi penduduk Hadramaut. Jadi penduduk Hadramaut mengenal Ubaid, bukan Ubaidillah.
wal musattar fi kutubihim, dan tercatat di dalam kitab-kitab mereka. Yang tercatat di dalam kitab-kitab mereka itu Ubaid. Nih, Ubaid bukan Ubaidillah. Wal mutadawal fi silsilatihim, dan didapat diperoleh di dalam silsilah mereka, nasab mereka, namanya juga Ubaid. Nah, di mana silsilah nasab mereka yang namanya Ubaid itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa, tuh silsilahnya. Nah, di sini baru dikatakan wa qad fahimtu mimma taqaddama awalan manqulan min tarikhil Janadi, dan saya baru paham berdasarkan keterangan-keterangan yang pada awal mula saya nukil daripada kitab tarikh Janadi dan Talkhil Al-Waji wa sabaqa bihil kalam, dan telah terdahulu di kitab tersebut perungkapan di dalam memahami Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid annahu Abdullah, gitu loh. Nah, ketika dia membaca di kitab As-Suluk, nama yang ditemukan adalah Abdullah. Nih kita lihat di kitab As-Suluk. Kalau kita mau memverifikasi informasi, kita harus lihat dari mana sumbernya. Ada nggak? Ada, namanya Abdullah, Jadid bin Abdullah di dalam kitab As-Suluk. Tentunya pada masa Ali As-Sakron, ya, yang ditemukan matan kitab seperti ini belum dia temukan tahkiknya. Ya, belum dia temukan tahqiq, ini tanda footnote, ini dia belum menemukan manuskrip. Tetapi kitab yang beredar di zaman dia itu tertulis ya seperti ini, gitu loh. Nah, dia memahami namanya Abdullah, ya. Oh, berarti Ubaid itu, gitu loh. Nah, kita lihat pemahamannya Ali As-Sakran. Apakah dia berdasarkan data atau berdasarkan asumsi? Nah, saya baru paham ternyata yang namanya Ubaid itu adalah Abdullah. Nah, di sini lafadznya, ya. Di sini lafadznya sebentar. Nah, walladzi, ya, walladzi yadhharu indi, ya nih. Dan perkara yang tampak, yang terang menurut saya, itu loh. Bukan menurut kitab, menurut saya. Anna Syekh al-Imam, bahwa sesungguhnya Syekh Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa, ya, bin Muhammad bin Ali bin Ja'far yang ada di kitab As-Suluk tadi yang menjadi referensinya adalah merupakan ulama min azimi tawadu'ihi, yang paling besar tawaduknya, wa syiddatu khudu'ihi, dan paling besar tawaduknya. Khuduknya ketakwaannya lah, wa khusyu'ihi, dan kekhusyukannya dalam ibadah. Ya, di sini dia mengatakan wa yastahsinu tasghir, ya, ismuhu wa mahu rasmuhu tahqiran laha wa tasghiran, ya. Ya, wa tasghiran lima yansibu ilaiha wa afnahu li da'wa wa muqtadiyatil hawa bihasabi tasmiyati lahu bi Ubaidin. Bi Ubaidin ini artinya ketika Abdullah itu ditasgir, bagi orang yang belajar ilmu nahu tahu Ubaidillah tasgirnya dari Abdullah jadi Ubaidillah, lalu dibuang mudhof ilaih jadilah Ubaidun, Nabi Ubaidin. Padahal secara metodologi ilmu nahu tidak mutlak Ubaid ini, ya, bersumber dari nama Abdullah saja, gitu loh. Bisa saja Ubaid ini berasal dari Abdurrahman, Abdul Uzza, Abdul Ghafur. Nah, ketika Abdul Ghafur dibuang, ditasgir menjadi Ubaidul Ghafur. Ketika Abdurrahman ditasgir menjadi Ubaidur Rahman. Ketika Ubaidul Uzza ditasgir menjadi Ubaidul Uzza, gitu. Abdul Uzza ditasgir menjadi Ubaidul Uzza. Lalu dibuang mudhof ilaih. Abdurrahman dibuang, terus Uzza, Ar-Rahmannya dibuang, Al-Uzzanya dibuang, Al-Ghafurnya dibuang, maka jadilah sama-sama menjadi Ubaid. Salah satu bukti yang kata-kata Ubaid ini nggak bisa diasumsikan seperti itu, karena banyak juga nama Ubaid tidak dianalisa kepada asal mustaq namanya Abdullah. Kita lihat kakeknya Imam Syafi'i yang namanya Ubaid. Sebentar, kita buktikan. Dalam sejarah Imam Syafi'i dia punya nama Ubaid. Lihat ini, ya, kita lihat di sini teman-teman. Muhammad bin Idris
bin Abbas, bin Utsman, bin Syafi', bin Ubaid. Aduh, bin Ubaid, bin Sa'ib, bin Ubaid. Benar nggak? Ya, tidaklah di sini di Ubaid ini diasumsikan Abdullah atau Abdurrahman atau Abdul Ghafur. Tidak, tetap Ubaid. Jadi orang Arab tidak pernah kalau nama Ubaid tidak dijadikan dasar daripada Abdullah. Karena tidak mutlak semua nama Abdullah ketika ditasghir menjadi Ubaid. Gitu loh. Jadi terbantah bahwa tesisnya Ali As-Sakran menukil dia kakeknya yang sudah terang namanya Ubaid, jadi Abdullah itu nggak ada dasar sumbernya. Maka jalur kitab As-Suluk dapat dianggap dicangkok oleh keluarga Ali As-Sakran menjadi keluarganya gitu. Sementara di dalam kitab As-Suluk fi tabaqatil ulama wal muluk, ya, nama Abdullah juga diperselisihkan, teman-teman. Ya, di sini dikatakan pada footnote hasil tahqiq nih. Ma bainal qausaini sakitun, nama yang ada di balik tanda kurung bin Ali bin Muhammad bin Hadid, bukan Jadid malah. Hadid di sini bin Abdullah itu sakitun. Itu tidak ada nama ini, gitu loh. Tidak ditemukan di dalam manuskrip yang ada di Paris, di itu Paris, gitu loh. Nah, kalau ada manuskrip lain yang menyebutkan nama ini, silahkan tunjukkan manuskripnya, gitu loh. Cuman bukan manuskrip yang ada di abad 9-10, tetapi tunjukkan manuskrip yang ada di Paris. Yang manuskrip yang ada di Paris ini tertulis sesuai salinan tangan, yaitu ada di abad 8, abad 78. Begitu, teman-teman. Sampai hari ini belum ketemu. Bahkan Al-Aqwa juga baru menemu yang ada di Paris, di Paris. Belum temu yang ada di luar Paris. Cuman dia juga bingung ini dari mana catatan ini. Maka dia mengatakan penemuan daripada manuskrip Paris itu tidak ada bin Ali, yang ada Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ahmad, bukan bin Abdullah. Nah, ketiga, teman-teman, ya, saya lengkapi tambahan dari kitab As-Suluk, ya, sama sekali tidak memverifikasi, taruhlah ada Abdullah di sini, kita anggap ada. Tidak juga memverifikasi nama Abdullah punya anak yang bernama Alwi. Artinya keluarga dari Alwi, ya, sebagai anaknya Abdullah tidak ada sama sekali di dalam kitab As-Suluk. Oleh kitab diasumsikan sendiri, ditahrif sendiri menjadi Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu yang dimaksud adalah Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Walidul Faqih Ba'alawi. Ternyata zong, teman-teman. Zongnya dari mana? Muhammad bin Ali Ba'alawi dalam kitab As-Suluk tidak punya anak bernama Alwi, Ali, Ahmad, Abdurrahman, dan Abdullah. Sementara yang terverifikasi di dalam kitab As-Suluk, nama anak Muhammad bin Ali Ba'alawi hanya dua, yaitu Salim dan Hasan. Begitu, teman-teman. Itu yang dapat saya jawab. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah. Izin satu putaran ya, host, teman-teman ya. Yang pertama, silakan. Jazakumullah khairan jaza ya buat Said Qori khusus, teman-teman, tuan-tuan guru. Saya walaupun hanya garis besarnya, tetapi saya yakin apa yang saya sampaikan benar. Cuma kelemahan saya kan tidak bisa baca kitab, nggak pernah mondok. Saya satu level sama ketua RA tuh, nggak pernah mondok. Nah, Said Qori dari kesimpulan ini bahwasanya Muhammad dan Ali itu fix
tetapi mengenai Hussein debatable, diperdebatkan, tetapi masih tetap punya jalur untuk ditelusur bahwasannya Hussein ini bukan tokoh fiktif berdasarkan tadi keterangan Said Qori. Lalu ternyata dari Bang Mo tadi baru muncul 3 anak ini di abad ke-7, salah, karena sebelumnya sudah ada, bahkan ada pertemuan di Madinah tadi. Nah, sebenarnya si Said Qori ini udah sering berulang-ulang, cuman kan karena kita nggak bisa baca kitab yang pertama, kedua narasi itu kan sulit dimengerti. Mudah-mudahan deh, insya Allah minggu ini saya mau sowan ke tempat Said Qori. Kalau Said Qori ada waktu, saya pengen bikin diagram sehingga nanti ketika saya buat VT-nya jelas. Kayak tadi saya yakin itu timelinenya, jalur nasab dari kedua cucu mulia Nabi Muhammad SAW turun ke bawah itu clear karena saya gambar bagannya. Kemudian timelinenya abad 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9 mulai disebutkannya Ubaidillah, kemudian sampai abad ke-15 zaman sekarang kita ini. Malah kita sebenarnya tambah lagi, aslinya Ubed tetapi berdasarkan asumsi tanpa dalil dari Asyakron berubah menjadi Abdullah garis miring Ubaidillah. Nah ini yang tidak ada dalilnya nih. Saya baru menangkap kulitnya nih Said Qori. Mudah-mudahan hari Minggu ini insya Allah bisa ya. Amin, amin. Thank you Said. Terima kasih atas sharing ilmunya. Monggo host dilanjut. Ya, izin sebentar. Silakan, Ya, silakan Bang. nambahi ngasih saran dikit buat Bang Acong. Saya itu host Said, semuanya para guru saya izin turun dulu karena saya kebetulan lagi kerja. Oke. Silakan, Bang Pribumi. Siap-siap, makasih Bang Pribumi. Oh iya, Untung monggo Said monggo. Qori naik tuh. Kalau nggak Said Qori naik, jebol kita dibohongin itu soal kitab ya. Untung banget Said Qori Iya, naik. iya, iya. Ani boleh nyambung Bang Oh host. sebentar, izin sebentar aja. Nah ini ngasih saran ya boleh ngasih masukan bukan saran buat Bang Acong. Nanti ketika jenengan di tempatnya Said Qori ya tolong itu juga dibuat diagram tentang kelahiran ya atau asal usul Ubaidillah ya. Tenang, kalau gua tuh bahasanya bahasa bumi teman-teman. Kajian dari Profesor Menachem Ali panjang tuh di YouTube-nya, lebih dari 1 jam. Gue bikin bagan, gue pakai bahasa bumi sehingga orang awam semacam gue ini mudah menangkapnya. Karena kalau kelas-kelasnya Said Qori, Profesor Menachem Ali, mereka kan bisa baca kitab, ya kan? Kita kan enggak. Kalau narasi kan sulit ditangkap. Tapi dengan visual jebol semua nanti kalau ada orang mau bohongin gue tentang Ubed. Standby. Ya berarti kan memang setara kan dengan pengakuan jenengan bahwa jenengan setara dengan ketua RA. Oh iya, tadi si Cupapi salah tuh. Cupapi fitnah tuh. Cupapi bilangnya gua nantangin Hanif, salah. Gua pengennya diskusi atau debat sama ketua Robito Alawiyah. Selevel gua sama dia, sama-sama nggak bisa mondok, tapi gua satu klik di atas dia. Hukum Tetap makruh di aja salah. permasalahan Om Z. Tetap di permasalahan. Tadi belum kelar yang jelasin. Sebentar, Oke, silakan. Ini yang bawa data tadi siapa sih? Data sih pakai namanya Bang Moe, sama satu lagi Bang Najem. Aduh, Moe lagi. Udah Mas, ini belum kelar pembahasannya. Coba Ani apa tuh terusin diskusinya. Yang dimaksud Bang Mo tadi begini, bahwasanya yang namanya itu Muhammad, itu yang namanya Ali, begitu ya. Tadi Husain tuh kagak ada, terputus juga dia kondisinya 200 tahun, tidak ada catatan. Ujuk-ujuk juga ada di Musajarah Mubarakah katanya begitu. Nah, permasalahannya sama dengan Ubaidillah, Abdullah. Ini diskusi ya. Gua bukan sok tahu, gua nggak punya kitab, gua tegaskan lebih dulu begitu.
Yang gua pahami seperti itu. Yang dijelasin oleh Tengku Enggak mau ah. Kalau lu bayangin lu, Sayyid Qori ngomong hampir setengah jam pakai Ini data, paham. lu ngomong nggak pakai data lawan gua lu. Iya nanti lu boleh nanggepinnya Acong, tetapi kan begini gua nerusin diskusinya Simo, kalau Tengku nggak mau nanggepin gua ya lu aja yang nanti nanggepinnya. Tapi jelasnya begini, itu memang yang di kitab-kitab abad keempat tuh hanya satu yang dijelasinnya. Kajuk-ujuk di abad ke-6 tuh ada 3 katanya begitu maksudnya. Nah di situ Tengku yang lebar jelasinnya begitu, begitu. Ya memang diragukan semua, termasuk Bindoro itu juga diragukan Keputusannya 200 tahun, Tengku Qori. istilahnya begitu. Kata Tengku Qori. Bani tadi. Tengku Qori. Ya, gimana Bang? Ini ya yang membawa kitab zaman-zaman dahulu ya, yang lolos ya. Yang lolos itu Tengku Qori. tes. Tunggu dulu. Tes. Gimana sih? Bila kamu tes. Dan juga kata Ini Bani. Tengku. Ini salah satu Tengku yang bawa kitab ya, zaman-zaman dulu ya, di waktu itu kan ada di Basmi itu Tengku ya. Ini salah satu yang bawa kitab ya, zaman dahulu ya. Itu meninggalnya ada di rumah saya Tengku. Oh ya. Apa sih itu? Makanya orang-orang tuh 500 tahun inilah yang bawa kitab itu Tengku. Ini kitab ini itu tempo hari ada yang menanyakan ke saya, kitab itu apa dikembalikan ke Arab atau tak masih ada di tempat kamu gitu Tengku. Gitu. Kita apa? Ya termasuk semuanya. Yang dinamakan nasab ke apa ke itu. Tadi pembahasannya balik ke pembahasannya alkemi. Kita diskusi selesai ya kan. Ini ya Penjelasan buat namanya sampai sekarang ya dirahasiakan. Kalau dikasih tahu semuanya kaget semuanya. Inilah yang cucu dari Nabi Muhammad gitu. Yang penting itu. Tapi nama aslinya gak dikasih tahu. Sampai sekarang pun kiranya ini yang dipercaya hostnya ya. Nama itu tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Lepas itu saya pun tanya nggak dikasih. Lepas itu maaf hostnya mau nggak ada dikasihkan ke Bang Ahu. Nama ini jangan tolong kasih jangan itu. Tapi masih nama itu cuma dikasih Syarif itu saja. Saya Oke, bingung, lanjut. saya nggak paham, bingung, Ya, pegangan diinformasikan tapi rahasia. Bingung gua juga. Yang nomor dua yang jadi pertanyaannya Bang Mo tadi, sejak kapan Suhrah wal Istifadah harus ada data sejaman katanya begitu. Gua diskusi baik-baik di sini, jangan dimarah-marahin. Coba yang diterangkan oleh Tengku tadi belum menjelaskan keterputusan. Ngaco lu Bindoro, ngaco lu, udah sejelas itu. Gua aja bisa ngambil kesimpulan. Lu nggak ada ilmu, nggak ada data lu. Udah, Enak aja. instruksi Bang Acong. Di sini nggak ada yang marah-marah mulai tadi pagi malam mulai tadi malam nggak ada yang marah-marah di sini. Ini Bang Dengan netral di Acong. sini. Instruksi sebentar, biarin tak jelasin kembali ya. Jadi Bindoro ya, saya menjelaskan ini karena saya anggap kamu itu adalah orang yang kaum muslimin yang sebodoh-bodoh apapun, saya harus belajar memberikan penjelasan ya. Terlepas kalau otak saya udah nyerah, ya ada dua paling, satu kena semprot, dua saya nangis. Ya. Gini,
Ini kitab Al-Muntaqilah abad ke-5 Hijri karya Imam Ibnu Toba. Udah jelas belum? Udah. Kalau udah jelas jangan muter-muter. Di sini disebutkan Birrai Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi Aqibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Ya. Risti, ini semuanya kurus-kurus, nak. Oke. Nah, Aqibuhu ini banyak orang yang nggak mempelajari mendalam tentang masalah nasab. Secara lafziyah, memang Aqibuhu ini dianggap orang ke sini marja' dhamirnya ke Muhammad bin Ahmad. Dalam kategori ilmu nasab, marja' dhamir itu terkadang mereka ahli Basrah itu marja' dhamir itu dirujuk kepada mafhum mantuknya, gitu loh. Mafhum mantuknya yang ingin dibahas di sini adalah Muhammad ini siapa sih bapaknya, anak siapa sih Muhammad ini, gitu loh. Jadi di sini disebutkan Aqibuhu keturunannya Ahmad bin Isa ini bukan ke sini marjaknya, yaitu 3 orang, Muhammad, Ali dan Husain, gitu loh. Tapi orang banyak muhakkik ya, memahami Aqibuhu di sini adalah ke Muhammad, maka dipertanyakan ketika Aqibuhu ini marjaknya ke Muhammad, berarti Aqibuhu ini kita urut nih. Kalau marjaknya ke Muhammad, berarti Muhammad punya anak 3, ya kan? Yaitu anak pertama Muhammad, kita ikutin tertibnya. Anak 1 Muhammad, anak kedua Ali, anak ketiga Husain. Nah, di dalam ilmu nasab, kitab nasab manapun Muhammad ini cuman anaknya cuma 1, Ali toh. Gitu loh. Muhammad dan Husain bukan anaknya Muhammad ini, nggak ada, coba buka riwayatnya. Nggak ada. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi secara mafhum mantuk, beliau memahami Aqibuhu di sini adalah Muhammad bin Ahmad ini orangnya, Ali ya anaknya Ahmad adanya di Ramlah, Husain adanya di Naisabur. Nih kita lihat Ali terverifikasi. Itu terverifikasi ya. Sebentar. Nah, nih. Nah, ini Ali bin Ramlah. Nah, ketika Aqibuhu di sini, Aqibuhu siapa? Aqibuhu Ali yang ada di Ramlah. Namanya anaknya Muhammad juga. Gitu loh. Jelas. Kalau ini dia marjaknya kehendak yang ingin dipahami, kita bisa membuktikan mafhum mantuknya. Ketika di sini kenapa Aqibuhu ini nggak kembali kepada Ahmad? Gitu loh. Ya, kembalinya kepada Ali karena dapat diverifikasi anak Ali namanya Muhammad. Ini tujuannya. Gitu loh. Ya, terserah kalian mau memahami yang berbeda, terserah. Pertanyaan saya, kalau marja' dhamir pada lafaz tadi merujuknya kepada Muhammad bin Ahmad, ya, kepada Muhammad bin Ahmad, nih Aqibuhu di sini, tunjukkan data kalau Muhammad ini punya anak 3. Anak Muhammad ini 1, syuhra wal isfadah, namanya Ali. Ali punya anak lagi 1. Namanya Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma punya anak namanya Abil Hasan Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Gitu loh. Terus ke bawahnya ada. Begitu. Jadi kalau kamu mau tahu ini adanya katanya Ali dan Husain, nggak ada di abad ke-5, ada di abad ke-7, mana buktinya? Artinya yang ada di abad ke-7, di abad ke-8 dasarnya dari sini, nggak dari mana-mana. Karena ini kita update, gitu loh. Ya, udah saya jelasin nih. Ya udah, gua paham. Paham nggak? Bindoro paham nggak? Ya udah, gua pilih paham aja. Tetapi yang kedua dari pertanyaan Bangmu tadi, bahwasanya surah wal istifadah itu tidak membutuhkan kitab sejaman. No. Nih, surah wal istifadah terverifikasi dalam kitab. Nih. Fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha nasaba
ya, yajibu ayyakuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-asril hadith haitsu kana an-nas aqraba ila ma'rifati usulihim au ma'rifatil mutawatiri an nasbihim ladaihim wa ladail akharin. Tuh. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya sumber, nah disebut masadir, kamu tahu bedanya dengan maroji? Tahu nggak? Ani paham dasar-dasar apa tuh dari apa keturunan. Bukan, nggak paham berarti kamu. Kalau nggak paham jangan sok paham. Perbedaan maroji dengan masadir di sini kenapa nggak disebut maroji? Masadir itu artinya dodo, ngerti gak? Dodo. Ya dasar alkemik lu jangan. Lah itu beda jauh dengan maroje gitu loh. Jangan. Tapi tepat memang masadir. Iya, perbedaannya tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya udah. Gimana perbedaannya? Nah, kalau masadir itu berasal dari sumber tulisan orang yang langsung menulis tasnif. Kalau maroji itu sumber yang diambil dari masadir, itu maroji namanya. Misalkan kitab I'anah sumbernya adalah kitab misalkan Fathul Jawad, ya, Tuhfah. Itu bukan masadir tetapi maroji. Kalau masadirnya adalah kitab Al-Um, itu masadirnya. Gitu loh. Masadir yang diambil daripada keterangan yang ada di dalam kitab I'anah atau Fathul Mu'in. Gitu loh. Paham? Ini udah paham dari dulu. Ya Allah, udah paham dari dulu, makanya pahamin dulu. Tadi tanya nggak paham atau dijelasin. Penjelasan kamu nggak menunjukkan paham, gitu loh. Jadi sesungguhnya segala sumber yang datang dari penulisnya langsung, gitu loh, terkait masalah nasab, yang memungkinkan bagi kami untuk kami dapatkan keterangan nasab atau kami kami temukan nasab seseorang, gitu loh. Yajibu antakuna, wajib hukumnya, wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau nggak memakai kitab sejaman berarti hukumnya haram, wajib. Gitu loh. Ya. Ayan antakuna min kutubil ansab, berasal dari kitab-kitab nasab yang terdahulu. Yang dimaksud terdahulu itu allati kutiba fi ma qabla asil hadis, yang dituliskan sebelum zaman sekarang. Misalkan kalau kita mau menjadi sumber tentang nama Syekh Hasyim Asy'ari, berarti sumbernya itu dituliskan bukan yang sekarang kita tuliskan sumbernya, tetapi dari keterangan yang ada pada zaman Syekh Hasyim Asy'ari. Itu yang dimaksud allati kutibat fi ma qabla asil hadis. Nah, catatannya haitsu kana nasu aqraba ila ma'rifati usulim, sekira-kiranya adalah manusia di zaman itu lebih dekat untuk mengetahui dasar-dasar mereka, dasar keturunan mereka, atau mengetahui kemasyhuran, kemutawatiran, kemasyhuran nasab mereka di sisi mereka ahli pengetahuan nasab, riwayat nasab mereka, atau di sisi orang lain, gitu loh, yang meneliti nasabnya, gitu loh, Bang Bindoro. Ini keterangan kitab sejaman yang terang. Bahkan di karangan Ba'alawi sendiri itu juga menyebutkan nih, ya, di kitab karangan Ba'alawi juga menyebutkan nih, Bang, jangan bilang nggak ada kitab sejaman nih. Lidzalika yarbitu katsirun minal hasyimiyyin wa ghairihim minal qidami ilal yaumi nasabuhu bi usulihi allati fil qarnil khamis awil ashir ala riwayatil mujma'i alaiha minal baiti aw bil wathiqati wa hadha maslakun huffadun al islami al bari'in fil nasab kama sayati. Di sini lihat, wala yakbalul ulama'u riwayata umudin nasabi aw wathiqatuhu, ya, idza
kanat lirrajulin nassal ulama'u bi annahu ghairu mu'aqqabin aw munqaridun aw minathun aw ibaratun tufidu annahu la aqibalahu. Itu keterangannya. Gitu loh. Tahu nggak artinya? Ya kita bahas sumber ya kan. Yang tadi gua bahas kan sumber. Enggak. Ini kan klaim dari Asakron ya kan. Loh, Nah, kok lari ke klaim Asakron sih? Aduh, Lompat Pertama lo kali Bindoro. dari Asakron. Klaim pertama kali kan dari Asakron. Bersumber dari mana dia berkata? Bersumber dari mana pemahaman beliau itu? nggak ada sumbernya, nggak ada dari kitab nasab, sumbernya dari kitab tarikh yang dia sendiri salah mengambil sumber, salah memahami sumber. Ada banyak katanya yang gua baca tuh dari kitab-kitab dari yang 500 halaman no. Sumbernya katanya dari Al-Janadi juga dari. Iya katanya, tapi nggak ada sumber, itu asumsi. Maka dibaca ibarat, diteliti. Apakah sumber yang diberikan oleh orang itu akur dengan asal sumbernya? Gitu loh. Misalkan saya kasih contoh nih, ya Piki. Qala qultu anna nikahal mut'ah halalun inda mazhabina Syafi'i. Misalkan nikah mut'ah itu hukumnya halal menurut mazhab kami Syafi'i, gitu loh. Kama fil misalkan. Kita cari di dalam bener nggak? Bukan dengan sekedar husnuzon karena itu ulama yang nulis. Itu bukan penelitian namanya, membaca. Membaca dengan meneliti beda. Kalau membaca cukup ya udah selesai. Kalau udah dituliskan kama qala Syafi'i selesai, gitu loh. Tetapi kalau penelitian, apakah benar Imam Syafi'i menghalalkan mut'ah? Kita lihat di ternyata nggak ada mut'ah dihalalkan di berarti perkataan ulama tersebut dua. Kita bisa pahami. Pertama, terjadi keliru atas penukilannya atau atas kepahamannya terhadap makalah Imam Syafi'i, atau ya ungkapan ulama ini tidak ada sama sekali kecuali ada orang lain yang menempelkan perkataan orang yang nama tersebut padahal dia tidak pernah menyebutkan demikian, gitu. Paham? Ini sih dari dulu paham, Alkemi aja yang nggak paham. Karena Alkemi tadi. Tetap tak jadi kalau sumbernya itu bukan kitab nasab, itu kagak boleh begitu. Kalau saya meneliti dari semua sumber, tidak mengkhususkan hanya dalam satu sumber. Saya melacak kebenaran dari dua jihad nasab dan jihad tarikh. Jadi ketika ada ungkapan di tarikh, ada konfirmasi, itu dapat menjadi pelengkap kekurangan yang ada di nasab. Tapi kita harus tahu dulu, Tapi kalau tarikh mengikuti itu kaidah sukro wal istifado yang dijelaskan Tengku tadi, penjelasan dari kitab-kitab lain itu dikecualikan. Nah di sini kan memang Ubaidillah Abdullah itu memang tidak ada dari penyebutan dari kitab-kitab nasab di abadnya, ya kan. Jadi ada tendensi, ada tercium begitu dikatakan, tetapi kitabnya dari kitab tarikh begitu. intinya gini Bang Bindoro, penelitian saya menggabungkan banyak riwayat. Ya, kalau metodologi saya nih, metodologi menggabungkan semua riwayat. Sebagaimana kaidahnya begini. Kullu nasabatin mu'arrikhun. Laisa likulli mu'arrikhin nasabatun. Artinya setiap ahli nasab adalah ahli sejarah, ahli tarikh. Namun tidak semua ahli tarikh itu ahli sejarah, gitu loh. Jadi ahli tarikh dan ahli sejarah punya metodologi yang berbeda. Kalau ahli tarikh dia riwayat syafahiyah, walaupun tidak ditinjau kebenarannya, dia asal ketemu cerita ya ditaruh dalam sejarahnya.
Yang intinya dia telah mendapatkan informasi bahwa keberadaan orang itu ada. Dia tidak meninjau kesahihan sikada atau kesikahan informasi yang dia dapat, begitu loh. Maka ketika saya membaca kitab As-Suluk, dari kitab As-Suluk itu tidak ada referensi dari kitab sebelumnya, ya, dari kitab yang menjadi referensi kuatnya Imam Al-Janadi adalah Ibnu Samurah, yaitu Tabaqat Fuqahaul Yaman. Nah, dalam kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman tidak ada informasi terkait yang bernama Jadid, nggak ada. Keluarga Jadid juga nggak termaktub. Maka oleh sebab itu Imam Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk, ketika mengkonfirmasi sejarah Bani Jadid, ya, sampai dia lengkap menceritakan informasi tentang Bani Jadid, ternyata keluarga Bani Jadid sampai Bani Abu Marwan itu dia menyebutkan walam atahaqqaq li ahadim minhum tarikhan. Saya tidak pernah meneliti salah satu pun dari mereka sebagai sejarah. Artinya dia hanya mendapatkan riwayat dari riwayat syafahiyah, riwayat keterangan lisan orang.